Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang juga sobat muda dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi di Binsik, bincang-bincang asik yang selalu mengangkat tema kisah-kisah inspiratif. Nah, kali ini saya menghadirkan sobat lama, teman sekolah. Sekarang kabarnya sudah jadi orang sukses. Sukses. Amin. Nanti kita kulik kisahnya, bagaimana kesuksesan beliau diraih. Mudah-mudahan obrolan hari ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, terutama buat kaum muda dimanapun Anda berada. Kita sapa tamu kita hari ini, Pak Abdillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sobat muda, beliau ini teman sekolah dulu SEMEA, sekarang SMK. Teman satu bangku dan baru kali ini ketemu. Udah ada 20 tahun ada ya? Ada 20 tahun? 30. Hah? Atau 30 ya? 30 tahun SEMEA. 92 kan? Umur lu berapa? 48 nih nanti. Enggak. 7 berapa emang? 74. Oh iya. 74. Berarti badan gua. Iya. Oh ya, gile ya, 20 tahun lebih. Banget. Tapi ya ini apa namanya, kita ditakdirkan ketemu lagi dan saya coba akan korek kisah hidupnya Abdillah sampai dia jadi seperti ini. Jadi dulu kan kita SEMEA jurusan akuntansi. Ya. Nih, ini kisah nyata ini. Gue tuh sering nyontek akuntansi kalau ujian, karena ini pelajaran apaan ini, ngitung tapi duitnya kagak ada. Iya benar. Kalkulator gantian ini satu meja karena nggak punya. Lepas sekolah udah nggak ketemu lagi ya. Ada ketemu Reoni. Reoni Akbar. Itu tahun berapa? Tahun berapa nggak inget lah. Tapi ya udah pada sepuh semua ya. Setelah itu nggak ketemu lagi. Dulu ngelanjut kuliah nggak lu Dil? Enggak ya? Sempet kepikiran sih waktu itu Kepikiran. sih. Pengennya lanjut kuliah tapi kan nggak dapet tuh. Ke Stan dulu ya. Stan. Gue juga dulu ngelamar Stan. Nilai udah cukup gue men, ijazah. Iya. Syaratnya kan minimum 7 kalau nggak salah. Iya. Orang tua kagak punya duit. Kalau Stan sih kalau dapet mah mungkin Tingkat pertama katanya bayar. Bayar ya? Iya, tingkat kedua udah dapat gaji katanya. Cuma kan masuk ke situnya yang tahun pertamanya itu yang harus ngos-ngosan. emang nggak dapet. Emang nggak dapat. Iya. Kalau dapat mah mungkin lu nggak di sini, Din. Iya mungkin. Lu di pelabuhan ya, di bea cukai, perpajakan. Alhamdulillah sih. Enggak gitu kalau pajak aduh. Ya janganlah ya. Alhamdulillah lah, mulai setelah lulus sekolah ya langsung dapat kerjaan ya. Terus berkarya. Perjalanan hidup lu nih, Dil. Dari 92 kan lulus. Iya. Nggak ngelanjut kuliah atau pengen punya cita-cita kuliah terus nggak kesampaian. Iya. Terus ngapain? Kerja. Awalnya tahun 92 habis kuliah tuh habis sekolah itu kan Juni Juli ya. Langsung ngelamar kerja di pabrik. Kerja di pabrik. Perusahaan. Ya pokoknya yang penting ada kerja, kerja. Cuman pas pabrik dapat posisi operator mesin. Jurusan sekolah akuntansi, iya. kerja di mesin. Mesin kan nggak nyambung. Iya. Tapi gitu, bertahan lama. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan udah nggak kuat dah. Memang bukan bidang kita sih memang. Kayaknya memang takdir garis tangannya bukan orang pabrik ya. Pabrik. Tapi kalau gua kerja di pabrik bertahan sampai 17 tahun, men. 17 tahun. Bukan karena gua nggak cocok, bukan karena itu gua jurusan akuntansi. Terus kerja di pabrik nggak nyambung, bukan itu. Yang penting gimana caranya gue punya duit. Tapi di tempat gue kerja ada kesempatan berkarir, enaknya di situ.
Nah, kalau lu setelah 3 bulan kerja, terus? Ya keluar kan tuh. Cari yang lain lah kira-kira mungkin ada yang cocok ya. Ada yang saya ngelamar ke hotel, ada perusahaan juga, ada perusahaan baca di. Pernah kerja di hotel? Sempat? Belum sempat. Oh, belum Baru sempat. lamaran terima sama yang saya bilang waktu itu di Tangerang tuh pabrik baja ya. Sebagai administrasi. Kantor dong, nggak di lapangan. Kantornya, ya. Terus nggak betah juga? Bukan nggak betah. Mikir-mikir, kalau kerja gimana gitu, kayak terkekang waktunya gitu. Oh, terikat waktunya gitu, kayak nggak cocok sama kita nih gitu. Sama lu, Iya, bukan sama kita. sama saya kayaknya cocok nih. Udah akhirnya kan pas ditanya, ini gimana lanjutnya kan kan sudah diterima tuh. Udah diterima? Iya, kayak kan saya tanya sama orang yang bawa saya tuh waktu itu. Iya. Gimana nih mau dilanjutin nggak? Saya bilang, oh kayak saya nggak cocok. Iya, gimana ya? Terus saya pas sama orang tua saya kayak konsultasi gitu ya. Coba deh ikut sama om saya kan itu. Masih om. Ada om saya. Ikut kerja? Iya, dagang dia. Oh, dagang. Dagang ikan hias. Dagang ikan. Oh. Coba ikut dulu dah katanya dia. Ya udah coba deh saya ikut deh, yang itu saya tinggalin deh yang gitu ya kan. Pas ikut, pas sampai di tempatnya dia, wah, emang dari dulu hobi. udah hobi kita kan ikan hias dari SD itu memang piara ikan hias, seneng dari kopi, ada 3 akuarium dulu di rumah tuh. Oh gitu. Iya. Kayaknya wah pas ngeliat ikannya bagus-bagus ini, wah kayak seneng hati gitu kan. Oh jadi begitu ditawarin ikut om suruh kerja, ternyata omnya itu dagang ikan hias. Iya. Awalnya nggak tahu omnya itu dagang. Unjuk. Oh. Katakan ditanya udah bisa main air gak? Main air kenapa emang? Ini kata di akuarium. Main air bisa, anak kecil juga main air bisa. Kan ada juga orang yang gampang kena itu alergi gitu ya. Iya, kutu airan. Kita bilang ikan hias apa di mana nih? Di Menteng. Ya udah saya cobain dah. Pas ngeliat, wah ikannya luar biasa. Sebelum lu lihat itu kios atau jualan ikan hias itu, di pikiran lu udah terbayang belum? Ikan hias, ini mah seperti yang gua punya. Terpikir gitu gak? Enggak, karena kan dia bilang dia kan dagangnya ikan hias laut. Oh. Yang gua piara dulu tuh air tawar. Iya. Jadi masih ngebayang-bayang, ikan laut seperti apa seperti begitu. Paling pikiran lu, paling nggak jauh beda lah ikan air tawar sama ikan laut, nggak juga gitu. Nggak juga. Nggak. Yakin sih, emang udah pernah ngeliat gitu ya. Iya. Dulunya juga kayaknya sih walaupun cuma sekilas, kelihatannya emang jauh, Iya. lebih wah lah gimana. Lebih wah, apa lebih sulit? Dua-duanya. Nah, terus lu ikut nih sama om. Itu udah langsung bisa beradaptasi? Lama. Oh lama. Bayangin aja kita harus apal ikan laut. Beda sama ikan tawar. Lama berapa bulan? 3 bulan, 4 bulanan lah. Sampai lu betul-betul beradaptasi full? Iya, untuk cara packingnya ya kan. Oh gitu. Ngapalin nama ikannya, kemudian bisa metain ikan ini, nggak boleh campur ikan ini, gitu kan. Padahal sama-sama di laut? Sama-sama laut. Nggak boleh campur? Kan ada yang predator kan, nggak bisa dimakan. Oh. Ada yang ini. Kalau air tawar, ada yang predator nggak? Ada. Ada juga ya? Ada juga. Oh. Ada juga. Cuma kan kalau ikan laut nggak ketahuan, kadang-kadang dia ikannya cantik, tapi ternyata predator gitu. Sorry, gue kalau lo ngomong ikan tuh cantik, di kepala gue tuh, gimana lu bisa bilang cantik? Ukuran ikan itu cantiknya kayak apa? Menurut lu nih, berapa tahun sih udah berkecimpung di ikan hias air laut? Hampir 30 tahun. Astagfirullahaladzim, 30 tahun. Oh, bisa dibilang cantik tuh nggak sembarangan ukurannya nih menurut gue ya. Iya. Ini dibilang cantik, tapi kan nggak ada yang ganteng. Ada ya? ikan yang predator tuh ganteng pasti. Oh gitu. Predator kan gagah. Iya. Nah, itu ganteng. Nah, 3 sampai 4 bulan beradaptasi, lu harus ngenal apa aja di kurun waktu 4 bulan itu? Yang jelas pertama packingnya. Packing? Ya cara bungkusnya, ya cara tangkap bungkus kan itu paling utama.
Yang kedua ya pengenalan. Ada perbedaan apa? Packing ikan hias air tawar sama ikan air laut? Sama ya sebenarnya sih. Sama. Sama aja. Cuma kan kalau yang baru kerja, cara nggak ngerti kan bungkus ikannya gitu pakai oksigen di mana gitu kan. Oksigen ya? Iya, kan bungkus kan pakai oksigen. Plastik enggak sembarangan atau sama aja. Sama aja. Ada ukuran sendiri gak? Maksudnya gini. Nih ikan hias segede ini nih. Plastiknya harus berapa kali lipat dari gede ini? Ada nggak? Tergantung jenisnya. Tergantung jenis. Kalau dia jenisnya yang agresif, ya mesti kita besaran dikit. Oh. Ada yang jenisnya memang dia apa? Nggak agresif, slow gitu. Ya, slow diam ya itu bisa kita press lah istilahnya. Kantong. Seandainya ikan yang agresif packingnya disamain dengan ikan yang nggak agresif, pengaruhnya apakah ikan? Stres jelas. Stres ya? Ya, stres, ya jadi sakit bisa. Ikan stres bisa mati nggak? Mati bisa. Sama orang juga stres bisa mati ya. Ikan laut kita pindahin aja ke air, beda air sama parameternya, kadang-kadang dia stres langsung mati. Walaupun sama-sama air laut? Sama-sama air laut, tapi parameter airnya beda. Misalnya pH-nya beda. Sorry. Jadi agak kompleks banget ya. Ini air laut nih ya. Nih anggaplah ini air laut. Ya. Ini air laut. Air laut bener-bener dari laut nih ya. Ya. Ini air laut, bener-bener dari laut. Ini juga air laut, bener-bener dari laut. Ini ikan kita pindahin kemari, itu bisa stres. Kalau Atau gimana? parameternya air beda bisa stres. Parameter itu misalnya contoh gini. Kan di akuarium udah lama ya. Misalkan akuarium udah lama, dia kita ukur bisa pH berapa, yang ini pH berapa. Intinya awalnya dia udah yang pH yang ideal berapa? Yang udah. Biasanya kan 8 ya. 8. Cuman kalau misalkan dia baru datang dari packing, itu pH-nya pasti rendah dia kan. Iya. Nah, kita harus adaptasi dulu dia. Dengan Cara yang macam-macam, cycling istilahnya, di dip supaya dia pH sama dulu. Jadi dibuka, ditetesin air, terus biar yang pH-nya sama ideal. Biar jadi sama dulu. Pelan-pelan tuh ya, biar beradaptasi. Baru sampai di plastik itu pH-nya sama. Ya, paling tidak mirip-mirip lah. Baru nanti kita dilepas gitu. Biar jadi dia nggak stres. Astaga. Kalau ikan yang gue tahu mah ikan-ikan yang gue lihat nggak begitu ribet ya. Pindahin arwana ya pindahin aja. Apalagi arwana, jangan salah. Oh gitu. Arwana tuh banyak orang juga yang pengen pindahin piara kan udah lama besar nih. Wah, ada orang pengen pindahin atau mau dijual ya. Tinggal gedein akuarium, pindahin enggak gitu ya? Nggak bisa. Dia main pindahin aja kalau airnya. Ini air laut sudah lama kan, dia udah di situ biasa di situ kan. Pindah tempat lain, air baru atau gimana, main tuang aja habis mati pasti. Walah. Stres, pasti mati. Harus air yang harus pindahin Berarti juga gitu. kalau diukur tingkat kesulitan ikan hias air laut dengan air tawar, lebih sulit air laut? Umumnya ya. Umumnya gitu ya. Kompleksitas. Kan air, gue sih belum pernah lihat ikan hias air tawar pH-nya diukur. Diukur juga ya sebetulnya ya? Ukur juga, sama. Belum pernah lihat sih gue ada orang yang punya arwana diukur pH, nggak coba. Harusnya diukur ya. Ukur juga. Harusnya diukur juga. Jangan-jangan ikan arwana yang goprak terus sampai akuariumnya pecah gara-gara itu kali ya stres. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah, yang lu tahu nih ikan hias air laut yang lu kenal berapa jenis? Ratusan? Ya, mungkin ribuan sih ada ya. Lu hafal? Apa? Ribuan itu hafal? Apa? Tapi dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggrisnya? Iya, bahasa Indonesia. 100, 200 ekor. Dari yang paling murah sampai yang paling mahal, hafal. Paling murah berapa harga paling murah ikan hias air laut? Ada 10.000 ada. 10.000 rupiah? Ya, ada. Seapa besarnya? Ya kecil, jenis demsel. Oh, betok. Jenisnya? Betok-betok ya, istilahnya demsel. Demsel. Air laut tuh ya. Ada. Tapi itu bisa besar ikan itu? Ada, bisa besar. Atau memang dia agresif. Oh gitu. Agresif. Yang paling mahal berapa? Yang paling mahal kalau lokal ya. Lokal paling
paling top 5 jutaan. 5 juta. Ya, paling top ya. Tapi ada juga yang benar-benar rare. Itu bisa puluhan juta ada. Lokal. Kalau yang luar, Waduh, kalau yang luar mah macam-macam deh. lu jual gak yang luar? Ada tapi yang Medium. masih Medium ya, harganya. Waduh. masih jutaan gitu, belum apa ya, puluhan. Sejak puluhan tahun lu nanganin ikan hias air laut di kios, pernah nggak mati di akuarium? Sering pasti. Oh sering. Pasti ada. Kan lu udah kenal cara ngerawatnya. Kok mati? Ini memang kalau ikan hias laut itu agak kompleks ya. Kadang-kadang kita udah parameternya oke, ya kan. Kelihatan ikan. Lu punya tuh pH meter? Ada. Atau pH paper aja? Parameter ada. Ada. Parameter air ada. Yang untuk tes KH segala macam Iya. itu ada. Itu kan untuk menjaga kita. Tapi tentu aja kita nggak tahu waktu dapatnya seperti apa, kita nggak tahu kan. Ada nelayan yang dapatnya mungkin jaring, rusak di jaring bisa jadi. Oh gitu. Ada yang kena pakai obat, pakai potas barangkali, ada yang Iya. gitu kan, ada yang macam-macam dari pengambilannya, penangkapannya. Nah di situ kita nggak tahu ketika dia mungkin kena jaring rusak, apa dia ngangkat kan. Kalau ikan laut itu kedalamannya dalam, kalau kita angkat terlalu cepat Betul. langsung dia dekompresi betul. Kalau penyelam pun gitu. Kalau nyelam kedalaman tertentu naik yang terlalu cepat bisa lumpuh. Iya, itu sama dekompresi. kan, bisa sampai kembung perutnya. Kadang-kadang kalau nelayan tuh lah. tusuk dia sama nelayan, kadang-kadang suka ditusuk supaya kempes, tusuk. Tapi hidup. Nah itu dia jadi gitu. Ya kita nggak tahu kan. Seger, tapi lama-lama makan. Mati di akuarium tempat lu jualan itu karena hal-hal tadi. Iya. Cara dapetinnya yang nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Ada nggak yang cara dapetinnya lu tahu? Nggak juga kan? Nggak ada, kan kita nggak ngeliat. Sorry. Kalau ikan hias air laut itu kan biasanya di kedalaman tertentu dan suhunya juga tertentu kan ya. Nggak mungkin ada di pesisir itu kan hias. Biasanya cara mendapatkan ikannya itu dengan cara jaring atau dia gimana? Jaring tetap. Jaring ya. Sekarang khusus nelayan khusus atau nelayan khusus. Oh, nelayan dia nyelam khusus. bisa sampai ada yang berani sampai 50-60 ya meter. Dan ada pakai kompresor ya. Gila. Kompresor itu sebenarnya nggak boleh sih kompresor itu. Iya, Ya. nggak boleh tuh, boleh. bahaya. Itu ada yang maksain pakai kompresor untuk menjari ikan yang dalam itu kan. Nah itu baru diangkat pelan-pelan. Ya, harusnya ya. Adaptasi. Kalau langsung gitu kan dia langsung dikompresi. Wah iya ya, repot juga ya. Kalau mati gitu artinya kerugian dong. Iya pasti. Lumayan besar tuh. Pasti. Tapi kan tingkat kematiannya kita harus ditekan. Misalkan kita dagang kematiannya di bawah 20% mah masih aman. Insya Allah. Saat ini berapa jenis ikan yang lu jual? Waduh, apa ya? Maksudnya ada 100 jenis? Maksudnya yang sekarang apa yang sekarang? Ada 100 jenis. Ada. Dalam satu akuarium atau dipisah-pisah sesuai karakternya? Bisa. Dalam satu akuarium bisa jadi berbagai jenis ikan. Ya, bisa. Kita harus tahu karakter. Selain pH di dalam akuarium itu, treatment apa lagi supaya ikan itu memang bertahan? Ya kita jaga salinity garamnya. Kan garamnya Dengan cara? Ada alatnya. Ada alatnya. Dia kayak disirkulasi juga gitu ya? Atau gimana? Kalau itu kita dicek di keker itu ya, ada alatnya salinity ya, untuk kira-kira berapa salinity-nya ya, kita jaga. Kalau misalkan keasinan ya kita tawarin lagi gitu. Berarti lagi. Perawatannya pun makan biaya ya? Ya memang air laut itu yang paling utama alatnya sih, yang agak mahal alatnya. Kalau ikannya sih menurut saya murah-murah. Murah-murah ya. Cuma alatnya Pendukungnya itu ya. itu ya. Umpama nih,
gua mau piara ikan hias air laut. Gua punya akuarium sepanjang ini nih, 1,5 meter. 1,5 meter kali idealnya berapa, Dil? 60 biasanya ya. 60 ya? 60. Tinggi 60. Lebar 60 biasanya. Oh. Tinggi 60, lebar 60 biasanya. Itu idealnya ya. Standar. Dalam satu kolam, dalam satu akuarium yang ukurannya itu, kira-kira idealnya berapa ikan air laut yang ada di situ? Nah, itu kita lihat dulu dia piara terumbu karang apa fish only. Oh gitu. Iya, kalau misalkan Hanya ikan doang iya, atau ada terumbu karangnya? Iya, kalau misalkan dia main rib, main koral ya berarti ikannya mungkin nggak terlalu banyak, ikan jenis-jenis tertentu yang tidak makan koral gitu. Nah, tadi kan gue tanya, selain treatment pH air dan parameter lainnya, supaya ikan ini dalam tanda petik betah di akuarium, harus ada terumbu karang? Atau nggak mesti? Juga, mesti. Fungsinya terumbu karang itu buat ikan di akuarium apa? Untuk kita lihat cantik aja. Oh, visual buat kita, nggak cuma nggak ada. Ya ada sedikit yang emang ikan khusus itu khusus untuk terumbu karang, misalkan yang apa istilahnya fotosintesisnya apa simbiosis. Oh iya. Nah, ada nggak ikan hias air laut yang kalau nggak ada terumbu karangnya dia stres? Nggak juga. Berarti gue boleh dong punya akuarium isinya ikan hias air laut, nggak usah ada terumbu karangnya. Ya, itu namanya fish only. Fish only. Itu ikan oke-oke aja ya? Oke aja nggak masalah. Tapi tetap kita kasih karang kalau bagus mah. Karang mati ya, bukan karang terumbu mati karang ya. Batunya aja gitu. Ya terumbu karang kan itu yang hidup di air. Ya. Nah, itu. Kalau istilahnya dead rock ya. Iya, Dead rock itu untuk hiasannya biar dimain-main untuk tempat dia tidur. Nah, itu ikan tidur emang? Tidur. Mata merem? Mata ya. Mata merem enggak? Oh gitu. Lu taunya ikan itu tidur gimana, Dil? Biasanya kan kalau di karang tuh di koral, dia suka nyelip gitu. Pegang. Nyender aja. Paling atau kalau ada itu tidur tuh? Tidur. Ada lagi kalau yang jenis tertentu yang masuk pasir, tidur dalam pasir. Oh gitu. Ya. Lu udah bisa sampai tahu itu ikan tidur apa enggak ya? Ya kan kelihatan gampang. Enggak kan? Ikan sapu-sapu nempel aja, Dil. Kapan itu tidurnya? Tanya kalau ditanya dia tidur dia. Kalau mata melotot lu masih begadang lu. Lah kan gitu. Ikan sapu-sapu kan enggak gerak. Iya. Ya itu udah Bang. Dia kalau misalkan dia diam, biasanya kalau ikan hias laut misalkan ya, dia mati lampu apa dia kan langsung duduk ngumpet masuk ke dalam karang. Iya. Dia itu istilahnya tidur, istirahat. Oh, lu mengistilahkan apa memang itu ikan tidur? Tidur ya. Bangunnya subuh. Tapi ada juga ikan memang dia yang memang dia yang hidupnya malam ya. Yang hidupnya malam ada. Oh, ada. Ada banyak. Ada Jenis-jenis agresif? Enggak juga? Ada yang agresif dan enggak sama aja. Ada. Oh, jadi kayak hiu pun ada yang memang hidupnya kayak binatang tuh kelelawar hidupnya di malam, paginya tidur. Ikan juga ada. Istilahnya gitu ada. Edan juga ya. Ada. Kan di laut kan sama aja kayak di sini. Ada sungainya, ada bukitnya. Iya. Sama aja ya. Ada yang malam ada siang. pagi ya buat beraktivitas. Iya, malam ada yang atas malam banyak. Binatang yang atas malam juga ada. Iya. Banyak kupu-kupu juga ada yang malam. Kupu-kupu. Pagi kagak ada, tidur. Kerjanya malam. Di Mabes Polri. Mangga Besar Pol belok kiri. Apa? Aduh, luar biasa ya. Banyak suka dukanya ya. Nah, pertanyaan gua selanjutnya ini, Dil. Dalam sehari atau dalam sebulan lah, omset lu berapa, Dil? Untuk sekarang rata-rata untuk tahun inilah rata-rata. Nggak apa-apa kan jujur mah. Iya. Iya, ini kan buat sobat muda nih. Kalau memang ada tipe orang yang gua nggak mau kerja terikat, nggak mau. Ya bisa jadi kan niru langkah lu. Berapa omset? Kurang lebih ya 50-an. 50 juta. Ya. Dan Satu bulan ya. 50 juta. Kalau konsultan
Kan omset. Iya omset. Ya kalau gue tanya profit, net, Maksudnya net profit rata-rata. kita gitu Iya. per bulan. Aduh. Separohnya dari omset Enggak lah. lebih. Enggak sampai. Enggak, maksudnya enggak sampai 50. Paling sekitar 10 sampai 15. Oh gitu. Ya lumayan men. Paling 10 kan kita mesti setiap bulan ya rata-rata. Iya kurang lebih. Rata-rata. Lumayan ya. Nah, pasang surut jualan ikan hias ada musim-musimnya enggak? Ada, kadang-kadang tergantung trennya. Kalau itu kan ikan laut, ikan hias laut nih. Iya. Keluar lohan, tren. Jatuh tuh, ikan iya, laut. Lohan semua. Viral lohan. Iya, Lohan kita itu juga kan tawar ya. tawar. Tapi yang pertama kali jual ikan lohan di Jalan Sumeneb, lohan. Aneh. Oh gitu. Iya. Lohan itu yang jenong itu kan. Iya. Makin jenong makin mahal. Katanya. Katanya gitu dulu, ya. iya. Dulu itu pertama kali jual karena kita ada kan boleh cerita nih Iya, ya, boleh. cerita. Ada konsumen kita nih orang konsumen lah gitu ya. Dia beli ikan Orang lokal. Iya, orang Lokal. lokal. Dia beli ikan lohan di Malaysia gitu. Sepasang kalau nggak salah 20 juta kalau nggak salah. Sepasang? Dulu belum tenar belum. Masih ada kalau nggak salah masih Segitu ada. tuh harga murah tuh ya. 20 juta atau masih mahal? Dulu Kemahalan. tahun berapa itu tahun lohan tahun berapa sih ya? Ya, Pas 1998, Krismon ya? 99, 2000-an lah. 2000-an kan, awal 2000-an. Iya. Itu kan. Nah, itu belum ada booming ya, belum booming Iya, ya. belum booming. Kalau nggak salah sih baru mulai ada pameran di sekitar yang setahu saya itu di Gajah Mada Plaza dulu. Iya. Ada yang jual ratusan juta gitu. Nah, dia beli konsumen ikan laut saya dia beli ikan gituan, ditaruh di fiber. Ternyata dia beranak kan sepasang tuh. Oh, gitu. Nah, dia kan betul beranak, dia modelis food breeder. Dia nggak tahu bahwa itu lagi beranak, betul nggak tahu. Totonya udah berapa bulan kemudian keluar anak aja banyak kan Iya, gitu. dari mulutnya. Mulai agak besar kencer gitu lah. Wah, sama dia dipisahin tuh. Anak-anaknya itu. Iya, indungnya dipisahin, anaknya tetap di bak fiber itu digedein. Sampai ada pameran polohan udah mulai bau-baunya udah lebih bagus lah gitu ya. Kan. Belum ada yang jual, akhirnya dia nggak nawarin saya, mau nggak jual ikan ini? Saya jual, boleh, saya bilang. Dan lu baru lihat ikan lohan itu? Ya baru lihat. Baru kenal? Baru kenal. Dikasih unjuk dia gini-gini. Nah, ikan. Udah. Pas beneran juga ada di Sumeneb temen yang punya tempat sama kita. Gitu. Ya udah, buat satu tempat untuk lahan itu. Taruh situ. Sampai diledek sama teman-teman yang lain. Ikan apaan lu jual katanya? Karena mujair katanya. Iya, mirip ya kayak ikan apa namanya jenis siklit dia. Jadi ya pasti kayak ikan mujair masih kecil gini. Iya, betul. Kayak ikan betok. Sampai diledek saya sama teman-teman tuh. Ya udah. Pertama sih emang belum booming banget kan. Booming. Nah, udah agak mulai beberapa bulan kemudian mulai tuh ada yang belanja. Yang udah kenal tuh kan. Iya. Emang di situ cuma baru kita doang yang jual kan. Itu yang anakan itu ya. Yang lu gedein tuh. Iya. Itu satu hari bisa pertama sedikit 10, 20. Satu hari per ekor. 20 ekor bisa keluar itu. Satunya harga berapa dibeli? Dulu masih murah, masih jual 105.000 maksudnya. 125.000? Iya, masalah. Satu ekor? Satu ekor kecil dulu. Buset. Lohan itu zamannya. Lalu teman-teman kios ngiri dong. Nah, itu dia. Ikan jelek mahal. Kalau jelek mahal. Iya. Tapi pada akhirnya ya pada jual semua. Pada akhirnya pada jual. Dapatnya dari mana? Ya? Dapat dari lu dong ngambilnya? Oh enggak, udah mulai. Oh, mulai rame. Rame kan. Mulai rame. Cuma saya ada kelebihannya dulu ada teman, bukan teman sih, konsumen ikan laut. Dia seorang pilot sering ke Malaysia. Iya. Nah, dia sering bawa ikan tuh. Oh. Sama saya, tolong jualin gitu. Oh, gitu. Bawa dari Malaysia tuh ikan dari sekian. Wah, itu harganya agak miring gitu kan. Kita bisa jual lebih mudah bagus. lah. Nggak bisa saing. Artinya ikan itu dari Malaysia? Ya, sebenarnya sih Thailand sih banyak. Oh. Tapi Malaysia ada. Di situ tuh mulai booming ikan lohan dan ikan laut mulai turun pamornya.
Iya, mulai turun ya. Tapi seturun Nggak lama ya? Nggak turun banget karena kalau ikan laut itu kan banyak kan kalau yang di rumah atau di kantor atau di apa di gedung-gedung gitu kan, memang dia untuk hiasan. Iya. Jadi untuk maintenance Terus orangnya. memang ikan hias laut tuh bentuknya bagus-bagus banget gitu ya. Apa Iya, ya? kalau dibandingkan Indah gitu ya. Oh, gitu. Nah, ini kan udah 30 tahun tuh. Ada terus pasang surut jualan ikan hias itu kan lu udah ngalamin banget gitu ya. Dan tadi kan lu bilang ada trennya gitu ya. Bukan musim tapi ada tren. Tapi trennya kan nggak anjlok banget gitu ya. Tetap ada konsumen yang beli mah ada ya. Ikan laut sendiri usia tertua sampai berapa tahun dulu? Kalau jenisnya ya. Jenis yang paling tua umur berapa? Yang lu tahu? Maksudnya di akuarium atau di laut? Di akuarium. Waduh, susah ya. Ada yang 5 tahun mati? Enggak juga ya. Enggak juga. Yang jelas mah kalau di akuarium itu yang menentukan bukan umur ikannya tapi parameter airnya. Iya, maksud gua parameter air udah di normalin, disesuaikan standar. Parameternya udah sesuai. Tapi kan usia apa namanya makhluk hidup atau ikan ini Kalau kan kita ada. pernah baca di buku, ada satu jenis ikan. Contohnya misalkan jenis botana biru. Itu kan kalau di buku kan hampir sampai 10 sampai 20 tahun kalau saya baca di buku ya, umurnya. Tapi kalau nggak pernah saya ngeliat di akuarium itu sampai segitu, belum pernah. Belum enggak Belum 20 tahun. Ya, 5 tahun juga hilang gitu ya. hilang biasanya gitu. Kadang-kadang nggak ngerti. Kita udah parameter bagus, ya kan, tempat udah oke lah, alat udah oke. Ikan hari ini wah makan bagus, besok mati bisa. Kalau ikan hias air laut makannya apa, Dil? Sama pelet gitu. Kebanyakan pelet. Sama aja ya, sama tapi nggak kayak- semuanya pelet. Hmm. Ada yang nggak mau makan pelet, ada juga yang khusus ya, makan ya seaweed sih kan, seaweed juga. Kasih Kayak seaweed. apa ya, kayak plankton gitu? Enggak juga. Plankton, Artemia ya. Artemia Ada ya? oke, ada. Dan itu gampang dicarinya buat Sekarang gampang. maksudnya buat orang-orang yang hobi miara ikan hias air laut dapat makanannya gampang ya. Sekarang untuk piara ikan laut itu lebih mudah, jauh lebih mudah daripada sebelum tahun 2000-an. Karena alat-alatnya sekarang udah mendukung semua. Oh, Udah mendukung semua. alat-alat tuh yang lu maksud apa aja? Ya banyak. Yang dulu kan kita kan masih mikir untuk wah terumbu karang gimana supaya bagus nih. Kita nggak ngerti tuh apa harus parameter airnya seperti apa sebenarnya kita nggak ngerti ya. Sekarang Kalau alat di air kan- ukurnya ada. Nah, sekarang alat ukurnya ada, kurang apa bisa di dosing. Dosing. Jadi Artinya- lebih mudah. Kan apa namanya, ketika akuarium itu isinya ikan hias air laut, dia tetap dapat asupan oksigen kan, harus kan? Ya, Iya kan? oksigen juga. Apa namanya? Ya, Nutrisi yang jelas mah. nutrisi ya. kayak Nutrisi di coral, air juga. ya untuk dia dibutuhkan di apa untuk bertahan di akuarium kan dia misalkan contoh saya yang paling gampang misalkan dia butuh kalsiumnya ya kan KH-nya misalkan magnesiumnya seperti apa. Nah itu dia butuh keseimbangan itu. Terus nanti makanannya ya kan dia butuh coral food misalnya makanannya untuk makan koralnya misalnya. Rata-rata langganan lu itu dia piara sendiri atau buat di kantor? Kebanyakan piara sendiri. Piara sendiri artinya dia yang ngurusin sendiri atau ada pembantu yang khusus ngurusin ikan? Rata-rata. Sebagian sih dia ada yang ngurus sendiri, sebagian dia maintenance. Maintenance itu dari Iya. pihak kita. Oh, jadi lu nerima perawatan juga ya? Iya, terima maintenance. Luar biasa ya. Gue mikirnya aja udah ribet banget itu miara ikan. Lu, kalau gue vegetarian, lu doyan ikan nggak? Oh iya. Doyan. Sorry nih, ini pertanyaan konyol nih. Ikan hias, kalau mati, digoreng, dimakan enak nggak? Tergantung jenisnya. Lu pernah makan? Pernah?
Arwana mati enak dimakan juga. Arwana mati enak dimakan juga, nggak masalah. pernah lu Pernah. makan arwana? Orang kaya bener. Orang terpaksa dan mati. Orang kaya makannya arwana, gila. Gua sarapannya aja mujair belum tentu. Makan siangnya arwana. Daripada buang saya sama basiran ya. Iya. Banyak juga aja jenis kita bicara pari misalkan masih baru mati baru kali ya. Pari mah gue tahu itu banyak yang makan. Arwana, ikan tadi apa namanya yang jenong tadi? Lohan. Belum pernah Ya? geli. Ngeliat aja geli gimana makannya. Oh bisa dimakan. Pada intinya ikan itu bisa dimakan ya. Ya, coba kan ikan hias laut misalkan jenis butterfly tipis apa yang udah makan daging tulang semua itu. Iya itu mah kayak apa ikan yang jadi peyek gitu ya. Kocak juga ya makan arwana. Gila. Oke. Apa ya unik juga diskusi ini nih sobat muda. Ya mungkin dari teman-teman ada yang berminat gitu ya. Kios lu di daerah mana sih? Di Jalan Sumenep Menteng. Jalan Sumenep. Ikan hias DKI Jakarta. Pusat ikan hias. Nama lu ada nggak? Nama kiosnya? Ada. Apa nama kiosnya? To the Sea Aquarium. Hah? To the Sea Aquarium. To the Sea Aquarium. To the Sea. To the Sea Aquarium. Iya, To the Sea Aquarium. Namanya kan beda-beda ya. Banyak beda-beda. To the Sea Aquarium. Kalau mau beli ikan hias tuh murah kan? Apalagi anak-anak tapi memang di lulusan sana SMK. dia kalau di Jalan Sumenep itu ikan hias laut ya istilahnya. Dan itu memang khusus ikan hias laut ya? Enggak. Oh enggak juga. Ada tawar, bagian laut. Cuma memang di situ kan banyak yang jual. Jadi kompetisi harganya bagus lah di sana. Ya artinya harga udah standar lah ya, udah dipatok. Biasanya. Ya, kalau kita beli tukang gelas juga kan banyak. Enggak, ya paling beda-beda sedikit lah, tergantung lah ya. Oke teman-teman, Dil, terima kasih nih udah jauh-jauh datang kemari. Enggak, gua sih bikin acara-acara begini bukan ada maksud apa-apa, paling tidak gua pribadi bisa ngasih inputan ya ke teman-teman siapapun lah yang dengar obrolan kita. Siapa tahu mereka tertarik bikin usaha yang sama, kan bisa datang lu. Iya. Ya, bisa cari-cari tahu lah di Jalan Sumenep tuh. Pada intinya, karena gini, Dil, gua kan konsultan di beberapa perusahaan. Masalah yang sering muncul di perusahaan, terutama di manufaktur, itu tingkat turnovernya tinggi. Karyawan keluar masuknya banyak gitu ya, nggak betah kerja. Kalau ditanya ada aja konyol alasannya. Kamu kenapa resign? Capek pak kerja. Lu mau duit tapi nggak mau capek. Ya mungkin orang-orang seperti ini bakat-bakat pedagang gitu loh, Dil. Kan kita nggak tahu. Mungkin dia kalau dengar diskusi kita, gue pengen jadi pedagang aja lah. Nah, ya kan? Intinya ikan hias laut, ikan hias lah intinya bukan ikan hias, hobi kan. Dia harus hobi dulu. Itu dia. Apapun yang dijalankan kalau udah hobi pasti berhasil. Senang dulu dia. Nah, iya, jangan ikut-ikutan. Nah, itu dia. Banyak yang ikut-ikutan. Dia ngeliat wah ini rame dagang. Rame. Udah hilang gitu. Iya, ikut-ikut dagang sebentar. Ya karena nggak hobi ya. Hobi. Iya. Nikmatin dia nggak seneng. Betul. Apapun pekerjaannya ya harus dinikmatin. Apalagi kalau itu udah hobi. Karena gua hobinya ngajar, kalau gua selelah apapun kalau udah ngajar nyaman banget, enak banget. Gua nggak mikir amplopnya berapa, nggak. Yang penting isinya. Yang penting gua nggak perlu amplop. Aduh. Baik sobat muda, bincang-bincang asik hari ini. Luar biasa menurut saya kedatangan teman lama, teman satu bangku di sekolah yang kalau ujian nyontek ketemu lagi udah 20 tahun lebih. Dan buat saya Abdillah ya termasuk orang yang sukses di bidangnya. Intinya tadi tuh harus di highlight tuh. Apapun yang kita lakukan kalau udah hobi itu pasti berhasil ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Dan sampai jumpa di bincang-bincang asik mendatang dengan tema tetap pada tema kisah-kisah inspiratif
yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat kita semua dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.